Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat hadir pada acara penyerahan obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara kepada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan launching multivitamin dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis serta alih komando dan pengendalian lembaga farmasi TNI dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada para pejabat kementerian dan lembaga yang telah berkenan hadir serta memberikan dukungan nyata bagi terselenggaranya kegiatan ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat fondasi farmasi pertahanan negara. Hadirin sekalian, penyerahan obat-obat hasil produksi lembaga farmasi TNI kepada gerai apotik Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata komitmen dalam menjamin ketersediaan obat yang bermutu. Inisiatif ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga menegaskan peran strategis sektor farmasi sebagai bagian integral dalam memperkokoh ketahanan serta pertahanan negara. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan peran farmasi dalam konteks pertahanan semakin diperkuat melalui peluncuran multivitamin, hasil kolaborasi riset dan produksi LAVI TNI. Produk ini dirancang untuk mendukung program nasional MBG yang digagas pemerintah. Dengan kapasitas produksi yang mencapai jutaan tablet, capaian ini menjadi bukti nyata bahwa LAVI TNI memiliki kompetensi dan kemampuan menghasilkan produk berkualitas yang patut dibanggakan. Hadirin sekalian, hari ini kita menandai sebuah tonggak bersejarah ketika LAVI TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta Labiovac TNI AD resmi terintegrasi dalam satu komando di bawah Pusat Farmasi Pertahanan Baharwat Kemhan, terhitung sejak 1 Oktober 2025. Integrasi ini menjadi simbol lahirnya kekuatan baru bagi pembangunan farmasi pertahanan Indonesia, sekaligus mewujudkan tata kelola yang lebih efisien dengan seluruh sumber daya manusia, sarana produksi, dan rantai distribusi yang kini terkoordinasi di bawah satu kepemimpinan. Efisiensi yang terwujud tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan, tapi juga memperluas ruang bagi terjalinnya kolaborasi yang lebih erat antar matra TNI. Melalui koordinasi yang terpadu, kegiatan riset, pengembangan, hingga produksi obat dan vitamin dapat dilaksanakan secara selaras, terarah dan bebas dari tumpang tindih. Seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi, biaya per unit obat dapat ditekan sehingga harga yang ditawarkan menjadi lebih terjangkau. Upaya ini ditujukan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap obat dan vitamin dengan lebih mudah tanpa mengurangi mutu dan kualitasnya. Pada akhirnya, langkah ini meneguhkan komitmen pembangunan kedaulatan farmasi pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan prajurit maupun masyarakat dengan sepenuhnya mengandalkan kemampuan bangsa sendiri. Hadirin sekalian, kegiatan penyerahan obat, peluncuran multivitamin, serta penyatuan komando dan pengendalian LAVI TNI merupakan wujud simbolis dari tekad bersama dalam membangun farmasi pertahanan yang kuat dan mandiri. Kedaulatan yang sejati hanya dapat terwujud melalui kerjasama, sinergi, dan kesungguhan seluruh elemen bangsa. Dengan semangat kebersamaan tersebut, farmasi pertahanan Indonesia akan semakin kokoh serta memberikan manfaat nyata bagi prajurit dan masyarakat.
Untuk itu, saya mengajak seluruh jajaran agar senantiasa bekerja dengan penuh semangat, menjunjung tinggi inovasi, serta menjaga kualitas dan integritas dalam setiap langkah pengabdian. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu 1 Oktober 2025, secara resmi multivitamin guna mendukung program MBG diluncurkan, serta alih kodal Lavi TNI dan Labiofak TNI AD diserahkan kepada Pusat Farmasi Pertahanan Baharwat Kemhan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kekuatan dan bimbingannya kepada kita semua, agar mampu melanjutkan tugas pengabdian serta menorehkan prestasi terbaik bagi bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Dr. Ferry Juliantono, SDAK MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Pertahanan Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Hermawan. Yang saya hormati Wakil Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Tandjo Budi Repita. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Bapak Kasan, Wakil Menteri Koperasi Ibu Farida Farihah, Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dante, Kepala Badan POM, Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Bapak Laksamana Madya TNI Supo Dwi Diantara, para pejabat tinggi Madya dan Pratama di lingkungan kementerian, lembaga, dan di lingkungan TNI yang hadir, Sekretaris Menteri Koperasi dan jajaran Kementerian Koperasi, dan para wakil dari kementerian yang hadir, serta hadirin yang saya banggakan dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangkaian acara serah terima obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara yang sekarang diintegrasikan melalui Pusat Farmasi Pertahanan Baharwat Kemhan. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, khususnya melalui Lembaga Farmasi TNI atau LAVI TNI yang telah berkenan menghibahkan obat-obatan bagi masyarakat melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kontribusi ini adalah bukti nyata bahwa TNI tidak hanya berperan dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, tetapi juga hadir bersama masyarakat dalam memperkuat dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan hari ini menjadi sangat istimewa karena bertepatan menjelang peringatan hari ulang tahun TNI ke-18. Wujud konkret bahwa TNI adalah sahabat rakyat yang senantiasa mengulurkan tangan untuk mendukung program-program pemerintah termasuk bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Kita menyadari bahwa keberhasilan program strategis nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini adalah contoh bagaimana sinergi antar instansi, kementerian, dan lembaga serta TNI dapat menghadirkan manfaat langsung kepada rakyat.
Sebagaimana kita ketahui, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai sebuah gerakan negara hadir sebagai pusat ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, yang juga salah satu kegiatannya adalah memberikan pelayanan kesehatan dasar berupa apotik dan klinik-klinik desa. Kemudian hibah obat-obatan ini akan kami distribusikan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa. Kementerian Koperasi dan Kementerian Kesehatan serta Badan POM selanjutnya akan berkolaborasi dalam mekanisme pendistribusian obat-obatan ini kepada seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih, terutama yang sudah menjalankan gerai apotik dan klinik. Tentunya tidak hanya dalam konteks Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kita juga patut menegaskan bahwa TNI telah menunjukkan dukungan penuh terhadap berbagai agenda pemerintah. Kehadiran obat-obatan ini tentu akan memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita berharap sinergi ini terus berlanjut, semakin kuat dan semakin luas dengan semangat kebersamaan dan gotong royong seperti prinsip koperasi. Saya yakin program-program pemerintah akan dapat segera dilaksanakan dengan lebih berkualitas, lebih bermanfaat, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih adil dan merata. Semoga setiap langkah kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa dan masa depan Indonesia yang lebih baik mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, mari kita jadikan momentum baik ini sebagai pengingat bahwa kolaborasi dan kerjasama tanpa batas adalah jalan terbaik untuk menghadirkan Indonesia yang lebih sehat, berdaulat, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Selanjutnya adalah penyerahan berita acara serah terima obat-obatan produksi pabrik obat pertahanan negara oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Kementerian Koperasi. Mohon berkenan Menteri Koperasi Republik Indonesia untuk menerima berita acara serah terima. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon berkenan kepada yang terhormat Menteri Koperasi, Wakil Menteri Pertahanan, dan para pejabat kementerian lembaga, serta Pati TNI Bintang 3 ke atas untuk menempati posisi foto bersama. Pak Budi, mobil. Nanti apa-apa dari Tuhan ya, silakan apa-apa dulu. Dari Tuhan ya. Mohon bersiap. Bang duduk bang, Bang. Tuhan yang kasih ya, apa-apa ya. Posisi sikap sempurna, mohon izin. Mohon bersiap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya posisi foto bela negara. Salam bela negara. Mohon bersiap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya pelaksanaan press conference selama kurang lebih 5 menit. Kami silakan. Maju dikit Pak, oke Pak, mantap Pak. Ya. Siap, segitu aja Pak. Untuk reporter
Sudah media. Nah, oke. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di Kementerian Pertahanan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, hari ini kita tadi sudah melaksanakan kegiatan pertama alih kodal LAVI atau Lembaga Farmasi TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Yang kedua, kita juga melaksanakan penyerahan obat kepada koperasi yang diserahkan kepada Menteri Koperasi. Kegiatan ini sebetulnya adalah kelanjutan dari yang kita laksanakan di bulan Juli yang lalu di Desa Bentangan di Klaten. Kita saat itu sudah menyerahkan 15.000 butir obat. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita serahkan sekitar 17,4 juta, tepatnya kira-kira, obat yang kita serahkan kepada Menteri Koperasi yang nantinya akan didistribusikan kepada koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh pelosok tanah air. Jadi ini merupakan suatu dukungan dari Kementerian Pertahanan kepada bangsa dan negara ini untuk ketahanan kesehatan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pertahanan yang kuat salah satunya juga didukung oleh unsur sumber daya manusia yang kuat dan yang sehat. Sehingga ini menjadi perhatian kita di Kementerian Pertahanan untuk mendukung bagaimana rakyat Indonesia bisa sehat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga mengucapkan terima kasih karena kegiatan ini ataupun kita bisa memproduksi obat yang bisa digunakan oleh masyarakat juga membutuhkan dukungan dari kementerian lain, antaranya Kementerian Kesehatan, dari BPOM, dari Kementerian Koperasi yang nanti akan menyerahkan, kami juga mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian berikutnya selain kita berikan obat kepada koperasi, kita juga memproduksi juga vitamin. Saat ini kita serahkan sekitar 4,8 juta butir vitamin yang akan kita serahkan kepada SPPG. Ada sekitar 100 SPPG yang akan menerima vitamin ini yang akan didistribusikan kepada SPPG yang ada di sekitar Jakarta ini. Jadi kira-kira itu. Kemudian juga terkait dengan alih kodal ini, terhitung mulai tanggal 1 Oktober ini tadinya LAVI ini adalah berada di bawah Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Untuk tata kelola yang lebih baik, lebih efisien, ini kita arahkan untuk kita kelola menjadi satu di bawah Kementerian Pertahanan yang nantinya obat-obat ini dan vitamin-vitamin ini tidak hanya kita pergunakan untuk mendukung prajurit-prajurit kita, tapi juga untuk mendukung seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Jadi termasuk kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan, kita sedang melaksanakan persiapan HUT TNI, prajurit-prajurit kita juga supply juga dengan vitamin-vitamin untuk mereka. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Pak Wamen, ini Pak, dari 17 juta butir obat yang didistribusikan ini, itu obat untuk jenis penyakit apa saja, Pak Wamen? Kemudian yang kedua, Pak, tadi kan ada juga pengalihan begitu laboratorium farmasi ya di bawah pabrik pertahanan negara. Apakah ke depannya Kementerian Pertahanan akan memfokuskan untuk riset dan penelitian pada obat-obat yang masih kita impor dari luar dan sangat dibutuhkan karena banyak penderita penyakitnya di sini, Pak Wamen? Ya. Baik, terima kasih. Jadi saat ini yang kita produksi dari LAVI AD itu kita memproduksi Vimol. Ya, kemudian dari Angkatan Laut itu Konstal. Itu adalah obat untuk pereda rasa nyeri. Kemudian dari TNI Angkatan Udara itu Cefalaf, itu adalah obat untuk antibiotik. Jadi itu yang kita produksi sementara saat ini ya. Nah, kemudian kita juga nanti akan memfokuskan untuk memproduksi obat-obat yang penyakitnya banyak diderita oleh masyarakat atau rakyat Indonesia, ya, seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi. Jadi kita juga akan melaksanakan riset juga untuk memproduksi obat-obat tersebut. Ya. Oke, itu. Baik. Jumlahnya ini apakah di tahun ini aja 17 juta atau bertahap tiap tahun 17 juta atau seperti apa? Lalu kemudian kalau untuk di daerah kan diserahkan kepada koperasi-koperasi
daerah tertentu yang akan didistribusikan lebih awal atau menjadi prioritas atau ini merata? Ya, nanti kalau yang distribusi nanti kita serahkan kepada Menkop ya, bagaimana penyerahannya ya. Kalau yang jumlahnya ya rencana nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan nanti ya. Ini sementara ini di tahun ini kita memproduksi sekitar 17,4 tadi ya. Tapi berikutnya nanti kita melihat kebutuhan seperti apa, alokasinya berapa, nanti kita akan sesuaikan ya. Oke. Iya, tentu, ya, tentu. Kan kebutuhannya juga mungkin akan lebih banyak ya yang kita support ya. Iya, betul. Termasuk yang tadi, yang obat-obat yang sangat dibutuhkan tadi ya. Ya, nanti juga akan keluar juga ya, tapi sementara baru di 100 itu ya. Oh ya, ya terima kasih Pak Wakil Menteri Pertahanan. Kami hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan serah terima bantuan obat-obatan yang diproduksi oleh sekarang oleh Kementerian Pertahanan. Yang obat-obatan ini nanti akan kami distribusikan dari kegiatan apotek dan klinik desa yang kita mulai karena ada dari Poskesdes dan Puskesmas Pembantu Pustu yang sudah bertransformasi menjadi unit kegiatan dari koperasi desa, itu yang akan diutamakan. Dan ini juga menjadi arahan Presiden bahwa tugas kewajiban negara adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan obat-obatan yang harganya murah, terjangkau, apalagi kita bisa memberikan bantuan yang gratis. Itu kalau ini kebetulan hibah kan, soal besok ke depan juga mudah-mudahan TNI juga kita doakan untuk bisa terus membantu pelayanan kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan dari klinik-klinik kesehatan. Jadi kegiatan koperasi klinik desa dan apotek desa ini memang dimaksudkan adalah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang fungsinya lebih ke preventif. Karena memang keberadaan puskesmas ini kan di ibu kota kecamatan. Jadi dengan adanya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini dalam hal yang khususnya memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, obat-obatan dan klinik, itu merupakan bantuan yang dimaksudkan oleh Presiden. Keberadaan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan lebih baik gitu. Dengan didampingin dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM, tentu kita akan melaksanakan kegiatan ini dengan juknis yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ini juga tidak terlepas dari menjelang Hari TNI 5 Oktober yang akan datang. Jadi ini bagian yang luar biasa Pak Wakil Menteri Pertahanan. Ini bukti nyata bahwa TNI, di sini ada Pak Wakil Panglima TNI juga, kita melihat dan merasakan wujud kegiatan dari TNI yang sekarang juga mulai bergerak di penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Sekarang udah kalau jumlah Poskesdes dan Pustu itu jumlahnya Nanti akan kita lokasikan di 2000 poskes. Ya, yang sekarang sudah kita akan dapat informasi yang Poskesdes dan Puskesmas Pembantu yang bertransformasi jadi jenis jadi kegiatan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Bisa bergeser ke sana ya, teman-teman.